Materi selanjutnya, tujuan dan fungsi komunikasi. Apapun bentuk informasi, pesan, dan ide yang disampaikan oleh source atau sumber, atau sudah kita jelaskan pada video sebelumnya tentang komunikator kepada komunikan, pasti kesemuanya memiliki tujuan dan fungsi. Untuk menghindari kebingungan dalam penjelasan berikutnya, maka mari kita menguraikan perbedaan kata tujuan dan fungsi sebagaimana judul daripada video ini. Sangat mudah untuk membedakan kata ini, cukup dengan memberikan pertanyaan simpel berikut. Apa tujuan Anda kuliah di tempat ini? Dan apa fungsinya Anda kuliah di tempat ini? Jawaban pertanyaan pertama adalah tujuan saya kuliah di sini untuk mendapatkan gelar sarjana keperawatan ataupun profesionals. Sedangkan jawaban dari pertanyaan kedua adalah fungsinya saya kuliah di sini adalah untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam profesi keperawatan. Dengan demikian, tujuan adalah hasil akhir, sementara fungsi adalah manfaat atau kegunaan saat ini. Kita akan mudah mengetahui bagaimana tujuan dan fungsi komunikasi itu sendiri ketika teman kuliah Anda di kampus ini mengirim chat via WhatsApp maupun Instagram atau inbox pada Facebook Anda. Maka itu pasti memiliki tujuan dari pengiriman pesan tersebut. Entahlah jika itu bermanfaat buatmu ataupun tidak. Untuk lebih memudahkan hal ini, maka kita akan mengambil pendapat beberapa orang yang expert di bidangnya dengan penelitian-penelitian yang telah mereka lakukan untuk membahas mengenai tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi menurut pakar, kita bisa membaca daripada pendapat Everett M. Rogers dalam bukunya Diffusion of Innovations pada tahun 1962. Roger menyatakan bahwa komunikasi bertujuan untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi individu dalam proses perubahan sosial. Selanjutnya menurut Harold de Laswell pada tahun 1948 menyatakan bahwa komunikasi memiliki fungsi, yakni menginformasikan, mempengaruhi, dan menghibur. Ini dikenal dengan model Laswell, who says what, in which channel, to whom, with what effect. Apa, siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Itu pendapat yang digambarkan oleh Harold de Laswell. Kemudian Wilbur Scrum menekankan bahwa komunikasi bertujuan untuk menyampaikan makna dan mencapai pemahaman bersama antara komunikator dan komunikan. Wilbur Scrum ketika dia menjelaskan tentang penyamaan makna dan bahasa dari komunikator ke komunikan, sudah pasti pada konsepnya adalah ada feedback di antara komunikator dengan komunikan. Selanjutnya pendapat dari DeVito pada tahun 2011. Dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, Joseph A. DeVito menyebutkan beberapa tujuan komunikasi yaitu untuk belajar, berhubungan atau berkoneksi, mempengaruhi, bermain atau menghibur, dan membantu. Sementara Fiske pada tahun 1990, John Fiske dalam Introduction to Communication Studies menjelaskan bahwa tujuan komunikasi tidak hanya terbatas pada transfer informasi, tapi juga mencakup aspek sosial dan budaya. Dengan demikian, tujuan komunikasi yakni yang pertama memberikan informasi, yang kedua mempengaruhi atau membujuk, yang ketiga menghibur, yang keempat mengendalikan atau mengarahkan, yang kelima membangun hubungan sosial, dan yang keenam adalah menanamkan nilai budaya. Setelah itu kita masuk pada fungsi komunikasi. Adapun fungsi komunikasi lebih terperinci adalah pendapat dari pakar Roman Jacobson pada tahun 1960. Roman Jacobson
mengidentifikasi 6 fungsi komunikasi yang terkait dengan fungsi lingual dan fungsi sosial. Fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi yang pertama adalah fungsi referensial. Fungsi referensial adalah menyampaikan informasi atau deskripsi. Fungsi referensial adalah menyampaikan sebuah informasi atau ilmu yang diberikan kepada komunikan. Fungsi yang kedua adalah fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif adalah mengungkapkan perasaan atau emosi daripada pengirim untuk disampaikan kepada komunikan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi konatif. Fungsi konatif adalah fungsi mengajak atau mempengaruhi penerima untuk melakukan sesuatu. Berarti dia sama dengan fungsi instruksional, untuk memerintahkan atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Contoh, kalau saya mau pergi makan atau pada jam makan, maka saya akan ke kantin dan bisa jadi saya mengajak orang lain untuk membelikan saya makan atau mengajak mereka untuk makan bersama. Selanjutnya fungsi yang keempat adalah fungsi metalingual, menjelaskan atau mengklarifikasi arti pesan. Metalingual ini biasanya ketika terjadi komunikasi horizontal antara teman dengan teman, maka akan mengklarifikasi beberapa hal atau informasi, bisa jadi tentang mata kuliah, bisa jadi tentang arahan dosen, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi fatik. Fungsi fatik itu adalah menjaga kelancaran komunikasi dan memastikan koneksi antara pengirim dan penerima pesan tetap terjaga. Lalu yang terakhir, fungsi komunikasi berdasarkan pakar ini adalah fungsi estetika, menikmati keindahan atau nilai seni dalam komunikasi seperti dalam puisi ataupun sastra. Demikianlah pengertian perbedaan antara fungsi dan tujuan komunikasi. Ketika ada yang mau ditanyakan, silakan isi pada kolom komentar. Wassalam. Thank you.